pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada janji Tuhan yang sangat jauh. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan menghukum ular pada waktu itu, dan kemudian Rasul Paulus menyingkapkannya kembali bahwa kaki kita sebenarnya yang sudah dilapisi oleh kaki Tuhan Yesus, itu kita mampu untuk menginjak kepala ular. Itu janji Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk janji firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami berhadapan dengan berbagai macam pencobaan yang mau menjatuhkan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hari ini dengan firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat teguh, kuat, berjalan sampai ke akhir perjalanan dengan aman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, surat Roma pasal 16, Roma 16 ayatnya yang ke-20. Roma 16 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Saudara pemirsa, mulai ketika itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan menghukum ular.
Demikian kata firman Tuhan. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu dia katakan, engkau akan mematuk tumit dari keturunan perempuan ini, dan ia akan meremukkan kepalamu. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita semua mengerti bahwa itu sudah digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia dipaku di kayu salib, saudara ingat, kakinya dipaku di kayu salib. Itu artinya bahwa keturunan perempuan, ingat, hanya ada satu manusia yang keturunan perempuan saja, yaitu namanya Tuhan Yesus. Karena dia tidak punya bapa secara duniawi. Ya, Roh Kudus, kata firman Tuhan, turun atas kamu, dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itulah Yesus. Jadi sudah digenapi. Jadi kita tidak perlu lagi dipatuk oleh ular itu di kaki kita, di tumit kita, tetapi Tuhan Yesus sudah gantikan kita. Ia sudah gantikan kita sehingga ia sudah menang atas kepala ular itu, racun ular itu. Dan yang kedua ialah sudah tahu bahwa itu janji firman Tuhan dengan sangat jelas. Kata firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama dari Injil Lukas. Injil Lukas, saya ingin mengajak kita baca. Ini sangat penting saudara sekalian. Injil Lukas pasal 10. Lukas pasal 10, saudara sekalian, ayat yang ke-19. Kata firman Tuhan demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Ini janji Tuhan kepada para murid yang baru pulang dari praktek mereka. Jadi para murid itu katakan, juga setan-setan takluk kepada kami dalam namamu, dalam nama Yesus. Jadi sekarang kita bisa berjalan dengan aman, bisa menginjak ular tadi, dan kalajengking itu binatang yang hewan atau yang sangat berbahaya untuk kaki kita kalau kita keinjak. Sudah tahu bahwa saya di pedalaman Kalimantan saya pernah dipagut ular. Tapi itu iblisnya tidak sadar. Saya sedang berjalan bersama dengan saudara saya, ya, saudara sepupu saya. Dia adalah perawat, ya, seorang perawat. Jadi dia laki-laki, ya. Ketika saya dipagut oleh ular, dia langsung ambil parang kami, dia bakar, belah itu, dan dia isap. Itu apa namanya? Bekas dipagut ular itu. Dan saya masih bisa teruskan perjalanan walaupun sedikit pincang karena sudah dilukai tadi. Ya, itu saudara sekalian. Dalam perjalanan hidup kita bermacam-macam masalah yang dapat muncul. Sudah ingat firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 23-24. Ya. Bahwa kita bisa tersandung jatuh, tapi tidak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangan kita, kata firman Tuhan. Jadi hari ini mari kita belajar sungguh-sungguh sekalian bahwa kepala ular itu sudah ditaklukkan ke bawah kaki kita. Mari kita lihat lagi Roma tadi pasal 16 ayat 20. Semoga, katanya. Kata semoga ini bukan mudah-mudahan, tetapi bentuk doa. Jadi mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tolong para pemirsa menyaksikan program ini juga berdoa untuk saya. Di usia saya yang sudah ke-71 tahun ini saudara sekalian, saya mengalami banyak masalah dengan kesehatan saya. Tetapi saya tidak boleh menyerah karena itu merupakan bagian dari perjalanan hidup saya sebagai anak manusia. Di atas 70 tahun itu sudah anugerah Tuhan besar.
sehingga saya masih bisa sampaikan firman Tuhan seperti ini. Jadi tolong kita saling mendoakan. Saya mendoakan saudara-saudara sekalian, sudah mendoakan saya, sehingga oleh anugerah Tuhan kita mengalami banyak hal luar biasa, kemenangan demi kemenangan melawan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang berusaha untuk menghambat jalan hidup kita, membawa kita tersandung jatuh. Dan kita percaya bahwa oleh anugerah Tuhan hari ini semua itu sudah diselesaikan, karena Tuhan sudah menginjak kepala ular itu di kayu salib dan dia sudah menang. Dan kalau engkau sudah terima dia, engkau sudah mengalami kemenangan yang sama seperti Yesus alami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan ajaib, firman Tuhan luar biasa. Dan Engkau menolong kami dengan kuasa mujizat Tuhan, sehingga kaki kami dilapisi dengan kaki Yesus. Dan kami dapat meneruskan perjalanan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.